Izin dengan Bapak siapa? Yasmiji dari Ormas BCW Bengkulu Korupsi. Untuk aksi damai ini Bapak sebagai apa? Saya selaku penanggung jawab dari ini terjadinya aksi damai ke DPR atau ke Pengendalian ini pokok permasalahannya masalah apa nih? Jadi terjadinya aksi damai ini kita menilai lambannya ya aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi menyikapi laporan yang telah kita sampaikan 1 bulan yang lalu. Jadi sampai saat ini kita belum menerima perkembangan hasil yang dikerjakan oleh Kejati tentang laporan tersebut. Jadi yang kita laporkan itu terkait dana pokir. Jadi dana pokir itu adalah dana aspirasi masyarakat. Ya, aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan Provinsi Bengkulu untuk diperjuangkan dalam RKAPD. Nah, artinya kalau dana pokir ini direalisasikan 100% untuk pembayaran publikasi, ini sangat-sangat menyalahi. Karena pada prinsipnya penggunaan dana pokir itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah DPR itu masing-masing, ya kan, daerah pemilihannya. Nah, ini yang kita lihat selama 3 tahun ini, ya, pokir DPR provinsi ini di sekwan aja, sekwan provinsi itu mencapai 44 miliar, terhitung dari tahun 22, 23, 24. Nah, jadi kalau kita kolasi, begitu juga yang ada di OPD lain seperti Kominfo itu mencapai 13 miliar. Artinya dana pokir DPR ini selama 3 tahun ini full habis untuk pembayaran publikasi. Ya. Jadi sebenarnya dana pokir itu tidak diperbolehkan untuk publikasi? Boleh. Boleh. Tapi diperbolehkan itu dari 20% sampai 30% untuk kebutuhan DPR, publikasi atau apa. Jadi 70% dari pokir Dewan itu diterapkan kepada pembangunan. Tidak mungkin dari desa-desa, dari kecamatan itu saat DPR itu melakukan reses itu bahwa rakyat atau masyarakat Bengkulu itu mengusulkan publikasi, nggak ada. Yang ada mengusulkan pembangunan. Ya, jalan, fisik, segala macam itu kan. Nah, jadi untuk harapan Bapak sebagai penanggung jawab aksi damai ini untuk kedepannya bagaimana untuk dana pokir ini, Pak? Pokir ini? Ya, pertama saya menekankan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk segera melakukan proses hukum, karena saya menilai bahwa dana pokir DPR provinsi itu salah guna, ya kan itu kan. Dan untuk kedepannya harapan saya kalau seperti ini nggak usah ada lagi dalam pokiran itu. Kalaupun ada harus direalisasikan sesuai peruntukannya. Jadi saya menyikapi dana pokir selama 3 tahun ini tidak sesuai peruntukan. Ya, nilai bayar media online-nya berapa itu? Dan berapa berita yang mereka harus terbitkan per hari? Masuk akal nggak? Tidak. Tidak waras. Ya. Tangkap. Kenapa saya bilang? Ya, kami menduga bahwa ini adalah konspirasi jahat. Merampok duit Ya, rakyat. konspirasi jahat untuk menghilangkan hak rakyat, hak pembangunan rakyat, dan hak pembangunan dan kesejahteraannya. Seharusnya dana pokir Dewan Provinsi 70% dibangunkan kepada fisik di daerah DPR itu masing-masing. Tapi dimakan oleh siluman. 20 sampai 30% itu boleh direalisasikan untuk publikasi atau kebutuhan DPR yang lain. Tangkap. Ini tidak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Kenapa DPR untuk melakukan ini? Ingin mendapatkan keuntungan besar. Bagi dua. Apabila dana pokir itu dibangun kepada fisik, ya, kepada pembangunan untuk kebutuhan rakyat di daerah dapilnya masing-masing, maka bisa dicek, bisa dikoreksi pekerjaannya seperti apa. Mungkin sama Dewan Umumnya duduk kan, mungkin lain cerita. Kadang keluarganya nak berangkat, Kalau aspirasi itu balik ke fisik kan ini. Nah, fisik pembangunan segala macam. Kalau dia taruh fisik, kamu kan nggak tahu ya biasa bermain fisik. Melakukan keuntungan. Iya. Fisik itu. Kalau itu kan 50-50, 50-50. Kalau fisik ya kencang nih ya 20% tuh. Kalau tidak nyampai, tidak 20%. 10%, 10% lah nyampai.
Kalau dana publikasi 50%. Kalau aturan belum berubah, pajak dan keuntungan pihak ketiga itu 25%. Iyalah, paling 10% dapat nyom. Lah dia ambil 10 kan sisanya berapa? Kalau Anda diminta 25%, kok pemborong itu? Rugi. Tidak ada lagi. Dah ada lagi. Rugi itu lah. Atau dia jangan bermain dong. Berkata kurang